Awalnya saya tidak terlalu paham kenapa Tengku Zul mengabdikan dirinya untuk terus-menerus nyinyir kepada Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahannya. Saya hanya mencoba menduga-duga dan berspekulasi. Namun sejauh ini belum terlalu bisa dibuktikan. Saya pernah menduga jika sikap Tengku Zul yang terus-menerus nyinyir ke Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya adalah karena kedekatan beliau dengan keluarga Cendana. Tengku Zul memang bisa dikatakan dekat dengan Soeharto. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Soeharto, mungkin Tengku Zul merasa tidak suka ketika Presiden Jokowi mencoba mengusik keluarga Cendana. Tidak sedikit harta milik Cendana yang kemudian disita oleh negara di era Presiden Jokowi. Kedua, saya juga pernah menduga jika alasan Tengku Zul tidak suka dengan Jokowi adalah karena kebetulan dia berada di barisan pendukung Prabowo. Jadi ketidaksukaannya ke Jokowi murni karena perbedaan pilihan politik saja, bukan personal. Namun ternyata, meskipun Prabowo sudah bergabung dengan Jokowi di pemerintahan, Tengku Zul masih saja terus nyinyir ke Presiden Jokowi berserta jajarannya. Ketiga, saya pernah menduga ketidaksukaannya Tengku Zul dengan Presiden Jokowi adalah karena menganggap banyak terjadi kriminalisasi ulama di era beliau. Sebagai seorang yang pernah menjadi anggota MUI dan dianggap ustadz, mungkin Tengku Zul merasa tidak terima ketika ada mubalik yang ditangkap polisi. Namun ternyata dugaan saya tersebut bisa dikatakan keliru, bisa dikatakan ada benarnya. Dikatakan keliru karena alasan utama Tengku Zul benci ke Jokowi bukan itu. Dikatakan benar karena itu alasan yang dibuat oleh Tengku Zul untuk menutupi alasan utama kenapa begitu benci ke Presiden Jokowi. Sebagaimana yang dilansir oleh Suara.com, Tengku Zul membeberkan alasannya kenapa dia benci kepada Presiden Jokowi. Ternyata alasan utama adalah motif ekonomi. Tengku Zul mengatakan, ada perubahan stigma semenjak Jokowi menjabat sebagai presiden. Kini ruang geraknya untuk berdakwah mulai dibatasi. Dia tidak lagi bisa berceramah di BUMN, kementerian dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Bahkan nama dia dicoret dari daftar penceramah Masjid Istiqlal. Kenyataan tersebut, kata dia, berbeda dengan masa kepemimpinan presiden terdahulu. Sebab, saat Indonesia dipimpin Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada penangkapan ulama atas dasar penghinaan atau terlalu keras saat berdakwah. Sekarang hak bersuara masyarakat dikontrol ketat. Ngomong apa-apa saja disangka mau menggulingkan presiden. Enggak ada urusannya. Itu kita menyampaikan pendapat kita secara lisan dan tulisan bukan karena mau menggulingkan presiden, tapi dijamin oleh konstitusi, kata dia. Tengku Zul merasa gerah dengan Presiden Jokowi karena mata pencahariannya diusik. Ketika di era Presiden Soeharto hingga SBY, jadwal mengisi pengajian mengalir deras. Hal tersebut tidak terjadi di zaman Jokowi. Tengku Zul banyak kehilangan job ceramah. Sebab, akhirnya masyarakat sekarang sadar mana penceramah yang benar-benar ulama dan mana penceramah yang sebenarnya hanyalah provokator. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika ustadz diminta untuk mengisi ceramah, sudah bisa dipastikan dia akan mendapat bisyarah honor. Seperti sudah menjadi kewajiban bagi panitia pengajian untuk memberikan bisyarah ke ustadz yang mengisi ceramah. Semakin besar skala pengajiannya, semakin besar bisyarahnya. Sekali ceramah dalam waktu 1 jam rata-rata bisyarahnya antara jutaan hingga puluhan juta. Untuk ustadz yang kerap ceramah di TV bisyarahnya lebih gede lagi dan biasanya punya manajemen. Hal tersebut sebenarnya diperbolehkan dalam Islam. Hanya saja, yang terpenting tidak mematok tarif, serta tidak menggerutu kalau bisyarahnya sedikit atau tidak mendapat bisyarah sama sekali. Juga tidak menggerutu ketika undangan ceramahnya berkurang.
Sebab sebenarnya dakwah itu harus ikhlas karena Allah, bukan dijadikan sebagai profesi untuk mengeruk uang. Ternyata di era SBY, Tengku Zul cukup rajin diundang ceramah di masjid-masjid BUMN dan kementerian, bahkan Masjid Istiqlal. Sudah pasti bisyarah yang didapat gede. Namun sekarang ladang uangnya sudah dibatasi oleh pemerintah. Bahkan namanya sudah dicoret dari Masjid Istiqlal. Bisa dimaklumi ketika Tengku Zul begitu membenci Jokowi. Tak ada orang yang suka jika mata pencahariannya dihabisi. Akhirnya sekarang Tengku Zul menyibukkan diri di Twitter karena memang undangan mengisi ceramah sudah sangat jarang. Lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19.